Kondisi cuaca ekstrim yang melanda kota Cirebon beberapa hari terakhir akhirnya membawa dampak serius bagi infrastruktur publik. Bangunan kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon yang telah berdiri selama hampir 2 dekade tak lagi mampu menahan beban curah hujan tinggi yang mengguyur nyaris tanpa jeda. Puncaknya terjadi pada Sabtu dini hari, tanggal 24 Januari tahun 2026. Ketika struktur atap di sisi selatan kantor tersebut ambruk total. Insiden ini dipicu oleh rangkaian hujan lebat yang turun sejak Kamis malam hingga Jumat pagi, dan terus berlanjut hingga Sabtu malam. Sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat, struktur bangunan di sisi selatan menyerah pada keadaan. Hasil pantauan di lokasi menunjukkan sedikitnya 6 ruangan mengalami kerusakan parah, mencakup ruang pelayanan, bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, unit pelaksana teknis, ruang kepala bidang, hingga gudang. Ironisnya, sebelum musibah ini terjadi, tidak ada tanda-tanda kerusakan struktural yang signifikan seperti retakan pada dinding. Selama ini, pihak pengelola hanya mendeteksi kebocoran-kebocoran ringan yang biasa diatasi dengan perbaikan genting secara berkala. Bangunan yang dibangun sekitar tahun 2007 sampai tahun 2008 tersebut memang sudah berusia sekitar 18 hingga 19 tahun, namun tidak pernah menunjukkan gejala akan runtuh secara mendadak. Kami itu dari siang, hujan, lebat, angin, terus malam Jumatnya juga hampir tidak putus sampai pagi. Malam Sabtu masih hujan itu sekitar pukul 24 kurang. Terus bangunan sebelah selatan kantor kami. Kalau itu sekarang ini kelihatan tuh 6 titik. Sebenarnya ini juga masih kondisi mengkhawatirkan. Cuman kita maksimalkan untuk hati-hati memberikan pelayanan kepada masyarakat. Awalnya memang gimana Pak? Kalau kita Sabtu Minggu kerja ekstra Pak untuk mengamankan data dokumen termasuk barang-barang, sehingga Senin itu kita sudah siap memberikan pelayanan. Ruangan-ruangan yang ambruk itu memang sehari-harinya digunakan untuk apa Pak? Untuk ini pelayanan termasuk bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, ada PT, ada ruang kelas dan ada gudang. Untuk kondisi ini yang kelihatan itu 6 lokal 6 ruang. Ini tinggal tersisa 1 ruangan, cuman kalau lihat dari sana itu kondisinya sudah tidak khawatirkan juga. Terakhir kondisinya gimana sih? Ya? Terakhir kondisinya memang sudah mengkhawatirkan atau mengkhawatirkan? Kami belum melihat tanda-tanda itu untuk khawatir dan sebagainya. Hanya paling bocor, kita beresin gentengnya dan sebagainya. Artinya sebelum peristiwa ambruk itu ada yang retak dulu kah atau gimana Pak? Nggak ada. Oke. Pak, berarti saat ini pelayanannya gimana Pak? Alhamdulillah jalan sekarang. Hari ini juga di atas ada pelayanan sosialisasi upah minimum kota tetap jalan. Artinya dengan adanya peristiwa ini tetap maksimal, tidak boleh berhenti jalan terus. Nah untuk yang pegawai yang nempatin ruangan ini dialihkan kemana Pak? Kita ada ruang antar kerja pelayanan, di sana kita masuk bidang dengan jajarannya, terus UPT nanti gabung dengan bidang, jadi tetap berjalan. Pemandangan di lokasi pasca kejadian memperlihatkan kerusakan yang memprihatinkan. Rangka atap berbahan baja ringan terlihat melintir dan bengkok hingga menyentuh lantai, tertimbun oleh ribuan kepingan genting tanah liat yang hancur. Langit-langit ruangan kini terbuka langsung ke udara, sementara kabel-kabel listrik dan lampu menjuntai dalam kondisi yang membahayakan. Meski dilanda musibah, komitmen terhadap pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Selama akhir pekan, para pegawai bekerja ekstra keras untuk menyelamatkan dokumen-dokumen penting serta aset kantor agar aktivitas pelayanan pada hari Senin tidak terganggu. Saat ini, seluruh pelayanan masyarakat telah dipindahkan ke ruangan lain yang lebih aman. Pegawai dari bidang-bidang yang ruangannya terdampak kini berbagi ruang dengan unit lain guna memastikan tugas-tugas administratif
termasuk sosialisasi upah minimum kota, tetap berjalan sesuai jadwal. Hingga Selasa siang, suasana di Jalan Raya Cipto Mangunkusumo masih diliputi kekhawatiran. Cuaca mendung dan hujan deras yang kembali mengguyur kawasan tersebut menjadi peringatan akan kerentanan sisa bangunan yang masih berdiri, sementara pihak dinas terus meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan pelayanan di tengah kondisi gedung yang mengkhawatirkan.